Ditujukan sebagai rumah doa dan perayaan spiritual, gereja seharusnya menjadi tempat paling aman dan damai di muka bumi. Namun, terkadang dinding-dinding suci ini memperlihatkan pemandangan yang tak terduga dan jauh dari kata tenang. Sosok-sosok menakutkan, pertemuan yang mengerikan, dan momen-momen yang begitu menakutkan membekas di ingatan para saksi mata. Dalam video kali ini, kita akan menelusuri serangkaian momen di gereja yang paling mengerikan, peristiwa-peristiwa nyata yang mungkin selama ini Anda harapkan hanyalah sebuah karya fiksi belaka. Di tengah prosesi pengusiran setan yang menegangkan, sebuah insiden mengejutkan terekam kamera. Wanita yang menjadi subjek doa tersebut menunjukkan perlawanan yang tidak wajar. Saat sang pendeta terus melantunkan doa-doa pembebasan, sosok gaib yang telah menguasai tubuh wanita itu mengambil kendali penuh. Tubuhnya bergerak dengan cara yang sulit dijelaskan oleh logika kekuatan otot manusia, menyeret dirinya sendiri secara paksa ke arah dinding gereja dengan kecepatan dan tenaga yang mengerikan. Di hadapan para saksi yang terkejut, tubuh wanita itu seolah diangkat oleh tangan tak kasat mata dan ditempatkan tepat di atas salib besar, seolah-olah entitas tersebut sedang membuat pernyataan simbolis yang menantang kesucian tempat itu. Beruntung, sebelum wanita tersebut dapat melukai dirinya sendiri atau menyerang jemaat di dekatnya, orang-orang yang hadir berhasil menahannya dan mengendalikan situasi yang kacau tersebut. Meskipun wanita itu kemudian dilaporkan selamat dan dalam masa pemulihan, mereka yang berada di ruangan itu mengaku tidak akan pernah bisa melupakan pemandangan mengerikan saat tubuh manusia dikendalikan seperti boneka oleh kekuatan gelap. Seorang pria sedang merekam suasana doa gereja rutinnya ketika sesuatu yang mengerikan terjadi di depan matanya. Teman yang datang bersamanya mulai bertingkah aneh dan gelisah. Tiba-tiba, tubuh temannya itu terangkat beberapa kaki ke udara di dekat mimbar pendeta. Tidak ada kabel, tidak ada angin kencang, dan tidak ada penjelasan logis yang bisa merasionalisasi kejadian tersebut. Suasana menjadi panik, perekam video yang ketakutan sambil bersembunyi di balik bangku gereja. Ia tampaknya sudah curiga sejak awal bahwa ada sesuatu yang salah dengan temannya, itulah sebabnya ia membawanya ke gereja untuk meminta pertolongan. Untungnya, pendeta berhasil menenangkan situasi, dan wanita itu berhasil diturunkan dengan selamat. Kisah ini terjadi di sebuah gereja di Uganda, yang seharusnya menjadi tempat perlindungan, namun berubah menjadi panggung kejadian yang benar-benar mengerikan. Selama ritual pengusiran setan, seorang gadis muda tiba-tiba mulai tak kendali. Saat doa-doa dari jemaat semakin keras, gadis itu bergerak menuju dinding gereja. Apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan semua orang. Ia mulai memanjat dinding tersebut dengan mudah, menahan dirinya di permukaan tembok seolah-olah gravitasi tidak lagi berlaku baginya. Ruangan itu seketika menjadi sunyi karena ketakutan yang mencekam. Tidak ada penjelasan fisika yang bisa menjabarkan bagaimana ia bisa melakukan itu. Video rekaman berakhir tiba-tiba, membuat penonton dalam ketakutan dan pertanyaan besar. Yang tersisa hanyalah harapan bahwa sang pendeta berhasil menghentikan apapun kekuatan gelap yang telah menguasai gadis malang itu. Sebuah rekaman gereja yang baru-baru ini muncul secara daring telah memicu perdebatan hangat. Di dalam video tersebut, terlihat seorang pendeta berbicara dengan nada tenang namun tegas kepada seorang gadis yang sedang kerasukan. Pendeta itu menuntut makhluk di dalamnya untuk menampakkan jati dirinya. Awalnya, suasana hening dan tidak terjadi apa-apa. Namun, tak lama kemudian, kehadiran gelap itu mulai bereaksi dengan cara mengejek, seolah sedang menguji sang pemuka agama. Suara gadis itu berubah, melontarkan kalimat-kalimat yang mengerikan. Respons pendeta itu sangat luar biasa. Ia dengan tenang meletakkan kitab suci di dekat gadis itu. Sosok itu tampak goyah, cengkeramannya pada tubuh gadis itu melemah, dan perlahan ia menjadi tenang, tidak lagi melawan doa-doa yang diucapkan. Meskipun ritual itu berakhir dengan keselamatan sang gadis, seluruh sesi dialog antara pendeta dan roh tersebut tetap menjadi tontonan yang sangat menakutkan. Selama kebaktian larut malam di sebuah kapel kecil, jemaat duduk dengan khusyuk, memusatkan perhatian sepenuhnya pada khotbah pendeta. Mereka sama sekali tidak menyadari apa yang sedang direkam oleh kamera keamanan di belakang punggung mereka. Di ambang pintu yang terbuka, berdiri sesosok bayangan tinggi. Sosok itu benar-benar diam, mengamati jalannya ibadah dengan ketenangan yang tidak wajar. Bentuk fisiknya tampak menyimpang, dengan wajah yang tidak manusiawi samar-samar terlihat di dalam permainan bayangan malam. Ia tidak bergerak sedikit pun, seolah membeku saat menguji batas-batas ruang suci tersebut. Belakangan, sang pendeta memberikan penjelasan yang mengerikan.
Itu adalah sosok iblis yang terganggu oleh doa-doa, mencoba memasuki kapel, namun tertahan oleh kesucian tempat itu. Wanita ini mempelajari pelajaran pahit tersebut dengan cara yang sulit. Pada malam pertamanya di rumah baru, suasana terasa sunyi hingga ia mendengar suara memanggilnya untuk keluar dari kamar tidur. Dengan bingung, ia melangkah keluar dan menyaksikan pemandangan yang tak masuk akal. Sebuah kursi meluncur melintasi lantai, tidak ada orang lain di sana, tidak ada angin, dan semua tertutup rapat. Terguncang hebat, ia kemudian berbicara dengan tetangga sekitar dan mengetahui kebenaran kelamnya. Rumah itu memiliki sejarah panjang yang tragis. Banyak pembeli sebelumnya pindah ke sana dengan harapan baru, hanya untuk pergi tak lama kemudian karena gangguan serupa. Wanita itu hanyalah korban terbaru dalam daftar panjang penghuni yang diganggu. Itu adalah ibadah minggu yang berjalan normal seperti biasanya, sampai rekaman acara tersebut ditinjau ulang oleh petugas gereja. Petugas itu sangat terkejut melihat sesuatu yang janggal dalam video. Berdiri diam di antara kerumunan jemaat adalah sosok yang tidak seharusnya ada di sana. Sosok itu memiliki wajah pucat pasi, mata yang tampak merah menyala, dan aura kehadiran yang sangat mengerikan. Anehnya, tidak ada satupun jemaat di lokasi yang menyadari keberadaannya saat itu. Tak lama kemudian, fakta sejarah gereja mengungkap identitas sosok tersebut. Ia diyakini sebagai roh seorang biarawati yang telah meninggal dunia, yang jasadnya dimakamkan di pemakaman di sebelah gereja. Dalam rekaman itu, ia tampak mengenakan pakaian dari masa lalu, dan kemunculannya yang tiba-tiba membuat seluruh komunitas gereja terguncang akan tipisnya batas antara dunia nyata dan dunia arwah. Seorang petugas satpam sedang melakukan tugas rutin meninjau rekaman kamera CCTV dengan mode penglihatan malam di sebuah gereja. Awalnya, ia memperhatikan sesuatu yang ia kira biasa saja, sekelompok anak-anak yang tampaknya terkunci di dalam gereja secara tidak sengaja. Dalam video itu, anak-anak tersebut berlari dan bermain di aula, layaknya anak-anak normal pada umumnya. Namun, ketika petugas itu mengamati layar lebih dekat, darahnya berdesir. Ia menyadari ada sesuatu yang sangat aneh. Anak-anak itu tidak memiliki wajah dan tidak memiliki ciri-ciri fisik yang jelas. Mereka hanyalah garis-garis samar berbentuk manusia yang bergerak. Momen itu menyadarkannya bahwa ini bukanlah anak-anak manusia. Setelah malam itu, tidak ada yang pernah melihat mereka lagi. Tampaknya mereka hanyalah roh-roh yang lewat, berhenti sejenak untuk bermain sebelum menghilang kembali ke dalam bayangan gereja. Di sebuah desa kecil, penduduk dikejutkan oleh fenomena di mana patung perawan Maria tampak meneteskan air mata sungguhan. Skeptisisme adalah reaksi awal yang wajar. Beberapa orang menduga ada kebocoran atap atau pipa air di dekat patung tersebut. Namun, setelah pemeriksaan menyeluruh dilakukan, tidak ditemukan sumber air eksternal. Air mata itu secara misterius keluar langsung dari mata patung tersebut. Bagi banyak orang percaya, ini adalah tanda yang mendalam. Mereka menafsirkan air mata itu sebagai manifestasi kesedihan ilahi, sebuah ratapan atas penderitaan manusia, ketidakadilan sosial, atau kemerosotan moralitas dunia saat ini. Kerumunan segera berkumpul, doa-doa dipanjatkan, dan berbagai teori menyebar dengan cepat. Apakah ini murni mukjizat yang tak terjelaskan sains, atau sebuah pesan mendesak untuk umat manusia? Kualitas video yang buruk seringkali memberi ruang bagi para skeptis untuk meragukan keaslian sebuah fenomena. Namun pria yang merekam kejadian ini bersikeras bahwa itu nyata. Awalnya, bahkan dia tidak mempercayai penglihatannya. Ia sedang merekam sebuah patung Yesus dari batu. Ketika hal itu terjadi, kelopak mata batu patung itu perlahan terangkat. Selama beberapa detik yang menegangkan, patung itu seolah menatap langsung ke arahnya sebelum perlahan menutup kembali dan kembali menjadi benda mati. Momen singkat itu sudah cukup untuk mengejutkannya dan meninggalkan bukti visual tentang topik yang telah lama diperdebatkan. Bagi mereka yang menonton rekaman itu, fenomena ini diartikan sebagai tanda bahwa kehadiran ilahi telah memasuki patung itu, memberikan isyarat kepada mereka yang percaya. Selama upacara gereja pada tahun 2017, seorang pendeta berdiri di altar melafalkan doa. Beberapa orang di antara hadirin merekam momen sakral itu. Namun, ketika rekaman tersebut ditinjau ulang, sesuatu yang luar biasa terlihat. Patung Yesus di belakang altar tampak bergerak. Perlahan dan hampir sengaja, kepala patung itu bergeser posisi, seolah-olah sedang memberikan berkat kepada jemaat di bawahnya. Semua orang yang menonton video itu tercengang. Bagi banyak orang,
Ini bukan sekadar ilusi optik, melainkan tanda kehadiran ilahi yang langka, sebuah pengakuan bagi mereka yang hadir malam itu. Sekelompok remaja memutuskan untuk menjelajahi sebuah gereja terbengkalai yang terkenal angker. Saat mereka mendekati pintu masuk, langkah mereka terhenti oleh suara nada piano yang datang dari dalam bangunan kosong itu. Rasa takut bercampur dengan rasa ingin tahu yang besar menyebabkan mereka tetap masuk. Saat melangkah masuk ke aula utama, mereka melihat sosok hitam duduk di depan piano tua. Awalnya, mereka mengira itu adalah tunawisma. Namun, saat mereka mendekat dan menyorotkan cahaya, kenyataan mengerikan terungkap. Itu adalah bayangan pekat tanpa wajah dan tanpa ciri fisik manusia yang terus memainkan melodi dalam kesunyian abadi. Peristiwa ini terjadi di sebuah gereja saat kebaktian rutin sedang berlangsung. Sang pendeta baru saja mulai membacakan ayat-ayat suci dari Alkitab, menciptakan suasana yang tenang dan damai. Namun, ketenangan itu seketika pecah ketika sebuah jeritan mengerikan bergema melalui sistem pengeras suara. Awalnya, seluruh jemaat membeku di tempat, menduga adanya kesalahan teknis pada mikrofon, atau mungkin suara sumbang dari anggota paduan suara. Namun, kebenaran membuktikan sebaliknya, tidak ada satupun orang yang membuka mulutnya. Anak-anak yang duduk di sekitar altar tampak bingung dan ketakutan, memandang ke sekeliling mencari sumber suara tersebut. Suara itu jelas tidak berasal dari tenggorokan manusia, nadanya tajam, penuh amarah, dan terdengar seolah-olah sedang bereaksi secara langsung terhadap pembacaan ayat suci tersebut. Malam itu, jemaat pulang dengan perasaan yang menakutkan. Ada kekuatan lain yang bisa merasakan hal sakral, dan tidak semua kekuatan itu menyambutnya dengan sukacita. Seorang warga yang memiliki penasaran tinggi, memutuskan untuk memasuki sebuah gereja yang telah lama terbengkalai, meskipun penduduk desa telah berulang kali memperingatkannya. Mitos lokal mengatakan bahwa mereka yang masuk ke sana tidak akan pernah kembali, namun ia mengabaikannya. Di dalam, cahaya senternya membelah kegelapan, memperlihatkan bangku-bangku berdebu dan suasana yang semakin berat di setiap langkahnya. Saat ia memanggil dengan lembut untuk memeriksa keadaan, sesosok figur muncul, seorang biarawati duduk di kegelapan, menatap lurus ke arahnya tanpa ekspresi. Momen itu seakan membekukan waktu. Itu adalah terakhir kalinya siapapun melihat pria tersebut. Ia tidak pernah kembali, dan yang tersisa hanyalah rekaman video mengerikan yang ditemukannya, sebuah bukti bisu yang membuat warga desa semakin menjauhi bangunan terkutuk itu. Seorang pria mengunggah video yang direkamnya selama misa malam tradisional di Filipina. Awalnya, ia hanya berniat merekam suasana khusyuk sang pendeta, namun, saat ia menggerakkan kamera ke arah jemaat, ia terdiam. Berdiri di antara bangku-bangku gereja adalah seorang wanita dengan penampilan yang sangat ganjil. Wajahnya pucat pasi, dan telinganya terlihat sangat panjang secara tidak wajar. Ia tidak berkedip, tidak bernapas, dan tampak benar-benar terpisah dari sekitarnya. Pria itu segera menyadari bahwa sosok itu bukanlah manusia hidup, tetapi tampak seperti roh gentayangan yang dilarang masuk, hanya bisa dia mengamati umat dari kejauhan dengan tatapan kosong. Sekelompok anak laki-laki memberanikan diri memasuki gereja larut malam setelah mendengar desas-desus tentang aktivitas aneh. Setelah pintu tertutup, suasana di dalam terasa sangat salah. Saat menjelajahi ruangan, mereka menemukan sebuah buku tertinggal di dekat altar. Itu bukan Alkitab. Halaman-halamannya tampak hitam dan dipenuhi simbol-simbol aneh yang tidak mereka kenali. Saat mereka membolak-balik halamannya, sebuah suara yang jelas dan putus asa tiba-tiba berbisik di dekat mereka. Momen itu cukup untuk memicu kepanikan massal. Keesokan paginya, polisi hanya menemukan telepon genggam di dekat gereja. Anak-anak itu telah menghilang. Penyelidikan warga mengungkap bahwa gereja itu pernah digunakan secara ilegal oleh pendeta palsu untuk ritual gelap pada malam hari. Sebuah video lama yang muncul kembali berhasil menarik perhatian publik. Rekaman itu diambil di dalam sebuah kapel kecil yang sunyi. Seorang pengunjung sedang merekam suasana kebaktian doa yang tenang, menangkap kedamaian ruangan, lilin yang berkelap-kelip, dan jemaat yang khusyuk. Semuanya tampak normal pada awalnya, hingga kamera perlahan memfokuskan lensanya pada sebuah patung perawan Maria. Di sanalah hal yang mustahil terjadi. Kelopak mata patung yang terbuat dari material padat itu terlihat bergerak. Perlahan dan dengan sengaja, mata patung itu terbuka dan menatap lurus ke lensa kamera. Mata itu tetap terbuka selama beberapa detik yang terasa sangat lama, sebelum akhirnya perlahan menutup kembali. Pengunjung yang merekam kejadian itu terdiam,
terguncang antara rasa takjub dan takut. Baginya, momen singkat itu adalah bukti bahwa roh suci mungkin benar-benar hadir di dalam patung-patung tersebut untuk menjawab doa.